PDIP dan Ganjar ungkap anomali bobolnya suara di kandang banteng versi quick count. The real kekecewaan pecinta timnas soal Piala Dunia terbukti. Peringkat FIFA meroket Erick Thohir. Jangan puas dulu, target kita 100 besar. Pratama Arhan buka suara soal peluang dirinya dilepas Suwon FC ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia. Breaking news, Ilyas Al-Haf disodorkan ke Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia. PDIP dan Ganjar ungkap anomali bobolnya suara di kandang banteng versi quick count. The real kekecewaan pecinta timnas soal Piala Dunia terbukti. Partai PDI Perjuangan hingga calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi hasil quick count atau hitung cepat yang menunjukkan sejumlah kandang banteng jebol. Dari hasil quick count, sejumlah lembaga survei terlihat pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud kalah dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran di wilayah yang menjadi basis suara PDIP atau kandang banteng seperti Jawa Tengah dan Bali. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merasa hasil quick count tersebut malah menunjukkan kelainan. Alasannya, quick count yang sama menunjukkan perolehan suara PDIP teratas namun Ganjar Mahfud malah terakhir. Justru itulah yang salah satu anomalinya karena pergerakan dari struktur partai itu sangat masif. Peringkat FIFA meroket Erick Thohir. Jangan puas dulu, target kita 100 besar. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini naik 4 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong sekarang menempati posisi ke-142. Keberhasilan tersebut tak lepas merupakan berkah dari Piala Asia 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia telah merampungkan 4 pertandingan di Piala Asia 2023. Dari 4 laga tersebut, timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, yakni saat bertemu Vietnam pada babak penyisihan grup. Sedangkan 3 laga sisanya berakhir kalah. Meski begitu, poin dari 1 kemenangan itu rupanya sudah cukup untuk membuat skuad Garuda melesat di ranking FIFA. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir pun mengucapkan rasa syukur. Terlebih ini merupakan posisi terbaik timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini, kata Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai ini merupakan salah satu pembuktian dari PSSI. Ia lalu menjelaskan bahwa target selanjutnya, yakni membantu timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, jelas Erick Thohir. Sementara itu, timnas Indonesia berkesempatan kembali mendulang poin pada bulan depan. Tim Merah Putih nantinya akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Pratama Arhan buka suara soal peluang dirinya dilepas Suwon FC ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia. Seperti diketahui, Piala Asia U23 akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Pada ajang itu, timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania U23. Arhan yang masih 22 tahun tentu boleh bermain membela timnas U23 Indonesia. Akan tetapi yang akan mengganjal Arhan untuk membela Garuda Muda adalah Piala Asia U23 digelar tidak di kalender FIFA sehingga klub tidak wajib melepas pemain. Soal itu Arhan buka suara soal peluangnya dilepas oleh Suwon FC untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia. Ia mengaku menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pelatih. Kalau saya pribadi, semua keputusan ada di tim pelatih, saya terserah mereka mau dilepas atau bagaimana, ujar Pratama Arhan. Sementara itu, pelatih Suwon FC Kim Eun-jung akan mengusahakan Arhan untuk membela timnas U23 Indonesia. Saya juga pernah bekerja untuk tim nasional Korea Selatan. Karena itu, saya tahu Piala Asia U23 2024 sangat penting untuk timnas U23 Indonesia dan Pratama Arhan. Jadi, saya akan bantu sampai bisa, kata Kim Eun-jung.
Akan tetapi manajemen Suwon FC masih mempertimbangkan apakah Arhan bisa membela timnas U23 atau tidak. Tentu saja ini tergantung situasi kami di April nanti, kami akan mencoba mencari solusi. Tapi sekali lagi memang sangat penting bagi Pratama Arhan untuk berkontribusi bersama negaranya, kata General Manager Suwon FC, Choi San-hao. Breaking news, Ilyas Al-Haf disodorkan ke Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi siap perkuat timnas Indonesia. Winger Noah FC Ilyas Al-Haf sudah disodorkan ke Shin Tae-yong untuk dipertimbangkan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan. Bung Ropan mengaku sebagai sosok yang menyodorkan nama Ilyas Al-Haf kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Al-Haf memiliki kualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah itu, Erick Thohir pun meminta kepada Shin Tae-yong untuk mereview apakah Ilyas Al-Haf layak untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika sesuai kebutuhan pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haf dan saya yang menyodorkannya. Beliau kemudian meneruskannya ke STY untuk dilihat dan dipertimbangkan, kata Bung Ropan. Sekarang tinggal STY apakah mau dengan Ilyas Al-Haf ini atau tidak. Sebab ada beberapa pemain juga yang dibidik pada tahun ini. Satu hal yang pasti, Pak Ketua tidak bisa memaksakan karena semuanya ditentukan STY, sosok yang bertanggung jawab kepada timnas Indonesia, lanjut Bung Ropan. Bung Ropan juga menambahkan video yang beberapa hari lalu ia rilis soal penyerang keturunan Grade A yang bakal video conference dengan Erick Thohir itu bukanlah Ilyas Al-Haf. Dengan begitu bakal ada penyerang keturunan top lain yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Harapan asisten pelatih timnas Indonesia bilang begini soal calon presiden untuk sepak bola Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto berharap siapapun presiden dan wakil presiden Indonesia yang terpilih di pemilu 2024 dapat terus membangun sepak bola lebih baik. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024, yakni Anies Muhaimin dengan nomor urut 1, Prabowo Gibran dengan nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud dengan nomor urut 3. Harapannya presiden terpilih bisa terus bersama-sama untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik, kata Nova Arianto. Nova mengatakan hal ini karena menurutnya sepak bola tanah air akan terus berkembang lebih baik jika terus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan induk sepak bola Indonesia. Karena sepak bola akan bisa berprestasi apabila ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan PSSI, jelas Nova Arianto.